Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la nihayata li kamalika wa ajata kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya selama bulan suci Ramadan tidak bisa banyak menyampaikan sesuatu dalam bentuk vlog karena kesibukan dan beberapa kali sakit. Ya maklum, usia sudah 64 tahun lebih, sehingga Allah mengurangi kekuatan kita untuk berbicara, kekuatan kita untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada para pemirsa, para santri, wali santri, juga subscriber. Kita berhasil menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sampai dengan ujung. Saya ikut berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita, tarawih kita, iktikaf kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan seluruh amal yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini diterima. Kalau ada kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap usai bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang baru seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah termasuk diantaranya puasa tentu dimaksudkan agar manusia bisa memperbaiki diri, agar manusia bisa mengevaluasi, agar manusia bisa menemukan kekuatan-kekuatan baru, menemukan motivasi-motivasi baru untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini menjadi kesempatan bagi kita untuk untuk melihat ke dalam. Kadang kita sibuk melihat di luar diri kita, melihat orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya, membicarakan orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya, mendiskusikan berbagai hal di luar diri kita, termasuk keadaan pemerintah, keadaan pemilu, keadaan lain yang harus kita akui menyibukkan pikiran kita sehingga kita lupa untuk melihat ke dalam. Puasa ini mengajarkan kepada kita untuk melihat ke dalam agar
kita tahu posisi kita ada di mana, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun menurut sesama. Ada ukuran yang sering dipakai oleh para ulama untuk menentukan kira-kira posisi kita sedang ada di mana menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana, di tempat mana Allah meletakkan kita. Kita bisa bercermin dengan amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kecuali puasa, apa yang kita lakukan? Apakah kita rajin untuk melakukan sholat malam, tarawih, membaca Quran, banyak berzikir, banyak bersedekah, atau sebaliknya, puasa ini hanya menjadi sebuah amaliyah untuk membalik waktu yang biasanya kita melakukan aktivitas banyak hal di siang hari, di bulan puasa kita lakukan di malam hari. Siang hari kita pakai untuk kegiatan yang biasanya kita lakukan di malam hari, seperti banyak tidur, istirahat, santai, tidak melakukan apapun. Dari sini kita akan bisa menilai di posisi mana sebenarnya Allah meletakkan diri kita. Yang kedua, untuk mengukur, yaitu bagaimana kita meletakkan Allah di hati kita. Kita harus jujur, banyak hal yang menjadi kepedulian kita, yang menjadi perhatian kita, yang menjadi kegembiraan, dan seringkali menjadi kegundahan. Apakah kegundahan, kegembiraan itu karena Allah atau karena sebaliknya? Apakah ketika kita tidak membaca Quran, tidak menghiasi malam dengan etika, dengan tahajud, dengan bermacam zikir misalnya, kemudian di pagi harinya kita menyesal, ya Allah, Engkau tidak memberikan kekuatan kepadaku sehingga saya tidak bisa melakukan amaliyah-amaliyah yang membuat Engkau ridho. Ya Allah, kenapa di siang puasa ini saya tidak punya cukup kekuatan untuk mengisi hari-hari yang penuh berkah ini, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kucintai. Demikian juga ketika kita berhasil mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif, bukan karena positifnya perbuatan, bukan karena banyaknya apa yang kita lakukan kemudian menimbulkan orang memberikan apresiatif bahwa kita adalah orang yang ahli ibadah, ahli taat, ahli sholat malam, ahli membaca Quran. Tidak, tapi kegembiraan itu karena Allah memberikan ma'unah, memberikan hidayah, memberikan kekuatan zahir dan batin kita untuk bisa melakukan itu. Ya Allah, aku sangat bersyukur Engkau memberikan kekuatan yang baik kepadaku untuk melakukan sesuatu
sebagaimana orang-orang yang engkau cintai melakukan sesuatu. Kemudian muncul kalimat Alhamdulillah. Ini yang pertama kita lakukan, sehingga kita menjadi tahu posisi kita. Kemudian setelah itu kita tambah kebaikan-kebaikan kita. Kita tambah amal-amal kita yang terpuji. Kita singkirkan amalan-amalan yang madmumah, yang tercela, yang tersesat, yang tidak memberikan manfaat. Kita isi dengan sesuatu yang positif, dan kita janjikan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam perspektif iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga baik dalam perspektif pergaulan kita dengan sesama, bahkan juga dengan alam sekitar. Sehingga setelah hari raya Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang baru, bertajali setelah kita melakukan tahali, kemudian bertajali menjadi manusia yang baru, yang yakin dengan sepenuh hati, tidak ada syak walaupun sedikit, bahwa Allah itu berkuasa mutlak terhadap diri kita. Dan Allah memberikan syariat bermacam-macam amaliyah, dimaksudkan juga agar kita semua menempuh jalan yang terbaik, yang ujungnya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya adalah kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujungnya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujungnya kita nanti diberikan kesempatan untuk bermuajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di ujung bulan suci Ramadan ini. Barangkali nanti kami tidak bisa berjumpa lagi. Saya sampaikan selamat Idul Fitri. Semoga Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, "Mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini, Idul Fitri ini, puasa ini, tahun ini lebih baik ketimbang Idul Fitri yang lalu, ketimbang puasa kemarin, ketimbang tahun-tahun yang lalu, maka orang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita beruntung. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khairin. Akhiran wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.